Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan ngaji kitab hadis Hasyiah Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Bukhari. Kemarin sudah kita bahas tentang mukadimahnya, sekarang kita masuk ke hadis-hadisnya. Kemarin juga di mukadimah disinggung hadis yang pertama itu tentang permulaan wahyu. Nah, ini benar hadis pertama tentang permulaan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rupanya ummul mukminina yang menjadi ibunya para mukmin, orang-orang mukmin radhiyallahu taala anha. Annaha bahwasanya Aisyah iku qalat berkata sapa Sayyidina Aisyah berkata awaluma budi'a bihi Rasulullah, awaluma utawi permulaannya perkara atau awalnya sesuatu, awalnya perkara, budi'a yang dimulai bihi kelawan ma sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budi'a yang dimulai bihi kelawan ma sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalnya sesuatu atau sesuatu yang paling pertama yang Rasulullah mulai, apa itu? Minal wahyi, nyatane wahyu. Jadi wahyu yang pertama yang Rasulullah alami itu adalah iku ar-ru'ya, mimpi as-salihatu yang benar, as-sadiqatu. Iku ar-ru'ya mimpi as-salihatu yang benar. Fin naumi ketika tidur atau ing dalam turu. Fakana maka ada sebukan yang Nabi iku layaro. Fakana maka ada atau lalu ada sebukan yang Nabi iku layaro. Maka ada sebuah Nabi iku layaro, tidak pernah bermimpi sebuah Nabi. Ru'yan kelawan sebuah mimpi, Nabi tidak pernah bermimpi dengan mimpi apapun, illa ja'at melainkan datang apa ru'ya, akan tetapi mimpi tersebut datang bagaikan misla falaqis subhi, seperti terangnya waktu subuh. Misla falaqis subhi, seperti terangnya waktu subuh. Jadi wahyu secara bahasa itu adalah al-i'lam fi khafa'in, memberitahu dengan rahasia, memberitahu dengan rahasia, dengan diam-diam, secara diam-diam, secara bahasa. Jadi orang berbisik pun juga kalau secara bahasa termasuk wahyu. Berbisik kan memberitahu secara rahasia. Atau apalagi mengirim surat pun juga mungkin termasuk berbisik atau membicarakan secara, memberitahu secara rahasia, secara diam-diam. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah atau secara syariat, afis syar'i, i'lamullahi ta'ala anbiya'ahu bisyai'. Pemberitahuan dari Allah kepada para nabinya dengan suatu hal. Itu secara syariat, secara bahasa, pemberitahuan dari Allah kepada para nabinya dengan terhadap suatu hal. Nabi disuruh, kayak Nabi Musa disuruh untuk menjatuhkan tongkat, itu tongkatnya itu wahyu misalnya. Nah, wahyu itu macam-macam. Ada yang dengan kitab, melalui kitab, prosesnya itu loh, proses turunnya melalui kitab. Ada yang seperti contohnya apa? Contohnya
Nabi Musa menerima Taurat itu ya langsung satu kitab itu berupa wahyu. Jadi menerima wahyu berupa kitab itu. Terus ada lagi yang melalui malaikat dengan malaikat Jibril seperti Nabi Muhammad. Nah, terus ada lagi dengan mimpi seperti dalam hadis ini. Ada lagi dengan ilham, jadi diilhamkan di dalam hatinya untuk menggerakkan atau berbuat sesuatu, untuk berkata sesuatu. Oleh Allah diilhamkan kepada hatinya para nabi. Atau dengan seperti suara lonceng yang keras, atau suara dengungnya lebah. Bahkan Nabi pernah berbicara langsung. Allah berkata langsung pada Nabi ketika malam Isra Mi'raj itu, malam pas ketemu di Sidratul Muntaha dengan Allah, itu Allah langsung berbicara pada Nabi, baik dihalangi oleh hijab, jadi ada yang menghalangi, atau tidak secara langsung. Jadi ada dua. Ada yang mengatakan saat itu Nabi ya langsung ketemu sama Allah. Ada yang mengatakan di hijab, ditutup, ada penghalangnya gitu, ada tirainya. Jadi banyak, di antaranya itu wahyu itu. Nah, Al-Quran juga wahyu. Terus Al-Quran modelnya seperti apa? Semua Al-Quran, wahyu Al-Quran itu diwahyukan, semua isi Al-Quran ya, mulai dari Iqra sampai terakhir, itu semua diwahyukan melalui perantara malaikat. Entah malaikatnya berubah jadi menyamar sebagai manusia, entah bagaimana, entah berbunyi lonceng, entah berbunyi suara kuda atau suara dengungnya lebah, itu melalui malaikat. Tidak pernah Allah langsung memberikan kepada Nabi. Dan prosesnya kan Al-Quran itu dari Allah turun ke Lauhul Mahfuz turun di langit dunia, kemudian langit dunia. Nah itu baru Jibril itu mengambilnya dari langit dunia turun ke Nabi Muhammad. Gitu. Jadi nggak langsung Allah langsung ke Nabi Muhammad, enggak. Ada prosesnya. Tsumma hubbiba, lalu dibuat suka atau dibuat senang. Ilaihi maring Kanjeng Nabi opal khala'u menyepi. Lalu Allah mengilhami atau mendorong hati Nabi untuk menyenangi menyendiri. Dibuat hati Nabi itu untuk senang menyendiri. Tsumma hubbiba, lalu dibuat menyenangi ilaihi maring Kanjeng Nabi opal khala'u menyepi. Akhirnya setelah, sebentar ya. Ini katakannya adalah awalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-shalihah. Jadi sebelum Nabi menerima wahyu Iqra, wahyu Al-Quran, itu Nabi sudah menerima dulu wahyu, yaitu berupa mimpi-mimpi itu. Nah, dari mimpi-mimpi itu akhirnya Nabi didorong untuk menyepi ke Gua Hiro untuk beribadah di situ. Nah, jadi ru'ya as-shalihah di sini hanya berupa wahyu dari Allah, semacam dorongan, ilham gitu. Kalau orang terjaga itu kan melek berarti ilham. Tapi karena berhubung Nabi tidur, kondisinya itu dikatakan mimpi. Jadi bukan berupa Al-Quran, karena Al-Quran tidak pernah diwahyukan dalam keadaan Nabi tidur. Tidak pernah. Al-Quran itu diwahyukan, diturunkan kepada Nabi dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan melek. Jadi jangan salah tafsir. Berarti ini awal wahyu yang diterima Rasulullah berupa tidur. Tapi kok Iqra ketemunya sama malaikat Jibril di Gua Hiro? Nanti yang benar yang mana? Nah, itu. Jadi jalan ceritanya semacam itu. Ini Nabi sebelum menerima Al-Quran, ini Allah sudah diwahyukan dulu berupa mimpi. Nah, di sini dikatakan mimpinya Nabi itu seperti falakis subhi.
jelas. Jadi tidak seperti kita kalau mimpi kadang nggak nyambung. Kok ketemunya sama ini, kan nggak nyambung. Nabi mimpinya jelas. Seperti falak subuh. Subuh pada waktu zaman Nabi itu sudah terang. Jam 5, jam setengah 6 itu sudah ya terang, bisa kenal, bisa melihat orang itu. Meskipun matahari belum nongol. Kemudian baru setelah Nabi menerima wahyu berupa mimpi-mimpi itu, diimpikan oleh Allah itu, akhirnya Nabi dibuat senang untuk menyendiri. Menyendirinya Nabi wakana dan ada sopangannya Nabi iku yakhlu, menyepi atau menyendiri sopan Nabi bi ghairi khira'in atau ada yang membaca bi ghairi khira'a di Gua Hiro. Nabi akhirnya menyepi, memilih Gua Hiro untuk tempat menyepinya. Ya mungkin kalau orang-orang mungkin sih. Orang-orang Jawa kuno kan kalau menyendiri kan bertapa lah, istilahnya bertapa, bersemedi. Nabi ya menyendiri di Gua Hiro, jadi pergi ke Gua Hiro tiap menyepi di Gua Hiro. Untuk apa? Untuk fayatahannasu, lalu beribadah sapa Nabi fihi ing dalam ghori Hiro, ing dalam Hiro. Fayatahannasu tahannus itu beribadah. Fayatahannasu lalu beribadah atau tahannus sapa Nabi fihi ing dalam Hiro. Wa huwa utawi yatahannas atau tahannus kita ambil masdarnya tahannus. Tahannasa ya tahannasu, tahannus masdarnya. Wa huwa utawi at-tahannus iku at-ta'budu, beribadah al-layaliyah pada beberapa malam tentunya dengan siangnya juga, zawatil adadi yang memiliki bilangan. Jadi enggak hanya semalam, enggak 2 malam, ada bilangan tertentu, bilang 3 malam, 7 malam sampai 1 bulan biasanya yang dilakukan oleh Nabi. Nah pada saat itu Nabi ketika menerima wahyu pertama kali, wahyu Quran ini, itu beliau sedang menjalani tahannus selama 1 bulan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Qabla ayyan zi'a, sebelum berangkat sahabat Nabi ila ahlihi, kepada keluarganya Nabi sebelum berangkat kepada keluarganya dulu, wa yatazawwadu, lalu mempersiapkan bekal sahabat Nabi lidzalika, karena alaihim wana tahannus atau menyepi itu, tahannus itu buat bekal untuk beberapa hari itu. Terus kemudian summa yarji'u, lalu pulang sapa Nabi ila Khadijah, kepada Sayyidah Khadijah, fayatazawwadu, lalu mengambil bekal lagi atau mempersiapkan bekal lagi sapa Nabi limisliha, kedua padane layali. Habis pulang lagi, ambil bekal lagi untuk berapa malam, berapa hari, berangkat lagi. Sampai suatu ketika hatta ja'ahu, sehingga datang ing Nabi opal haqqu, kebenaran, sebuah kebenaran, sesuatu yang benar dari Allah. Wa huwa halutai kanjeng Nabi iku fi ghori Hiro'ah, pada atau ing di dalam Gua Hiro. Nah ini tepatnya pada tanggal 16 Ramadan, pas nuzulul Quran itu. Faja'ahu, lalu datang ing Nabi sapa al malaku, malaikat. Lalu ada malaikat yang datang kepada Nabi, yaitu Jibril datang kepada Nabi ketika Nabi berada di Gua Hiro. Faqala lalu berkata sapa malak. Kemudian Jibril berkata sama Nabi. Jadi Jibril datang, itu mungkin awal datangnya itu dalam wujud aslinya kan besar, sampai kan dalam beberapa riwayat sayapnya malaikat itu dari ufuk timur sampai ufuk barat, memenuhi langit, memenuhi angkasa. Nah mungkin dalam wujud seperti itu pertama datang itu. Kemudian masuk ke Gua Hiro, lalu berkata sama Nabi. Nah ketika masuk ke Gua Hiro itu Jibril sudah berubah wujud menjadi menyerupai manusia.
berkata sama Nabi, Iqra, bacalah sapa sira Muhammad. Iqra, bacalah kamu. Faqala, lalu berkata sapa Nabi Muhammad, karena Nabi nggak bisa baca. Nabi kan ummi, nggak bisa baca tulis. Nah, karena Nabi nggak bisa baca dan nggak ada yang bisa dibaca juga. Apa ya malaikat Jibril mau bawa tulisan, bawa kertas, bacalah? Enggak ada yang baca. Akhirnya Nabi berkata, faqala lalu berkata sapa Nabi, ma ana biqori'in, ma tidaklah ana utawi ingsun. Saya ini bukanlah iku biqori'in, orang yang bisa baca. Saya nggak bisa baca, saya bukan orang yang bisa baca, kata Nabi. Qala lalu berkata sapa Nabi akhirnya meneruskan ceritanya. Fa akhadhani, lalu memegang sapa malak. Berarti kan sapa al malak atau malaikat yang ingsun. Berarti kan bener wujud aslinya apa, Jibril sudah berubah wujud atau menyerupai manusia. Kan bisa memegang Nabi. Bayangkan kalau misalnya Jibril dalam wujud aslinya malaikat, itu gede gitu, bagaimana megang nabinya? Nah, makanya berarti kan waktu itu Jibril sudah menyerupai atau sudah berubah bentuk menjadi manusia. Kan malaikat, iblis, atau setan itu kan bisa diberi kelebihan oleh Allah untuk berubah bentuk seperti apapun yang mereka inginkan. Fa akhadhani, lalu memegang sapa al malak atau malaikat ing ingsun. Dipegang, fa ghattani, lalu memeluk mendekap sapa malak ing ingsun. Dipeluk, didekap sangat erat sekali, hatta balagha, sehingga sampai sapa Jibril mini saking ingsun al juhda ing payah, ing kelelahan atau kecapean atau ya sampai terengah-engah gitu. Sampai Nabi terengah-engah. Orang nafasnya enggak sesak nafas. Saking eratnya dipeluk sampai sesak nafas. Akhirnya dilepaskan, fa'tumma arsalani, lalu melepaskan sapa Jibril ing ingsun. Lalu dilepaskan lagi. Ngomong lagi Jibril, faqala, lalu berkata sapa Jibril, Iqra, bacalah sapa sira, sama seperti pertama. Diulang lagi. Iqra, bacalah kamu. Faqultu, lalu berkata sapa ingsun. Lalu Nabi berkata lagi, menjawab lagi, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Ma ana utawi ingsun iku biqariin, orang yang bisa baca. Saya nggak bisa baca. Akhirnya dipegang lagi. Fa akhadhani, lalu memegang sapa malak ing ingsun. Fa ghattani, lalu memeluk sapa malak ing ingsun. Hatta balagha, sehingga sampai sapa Jibril atau membuat sapa Jibril mini saking ingsun al jahda ing kepayahan, ing terengah-engah. Sampai kayak gitu lagi. Seperti yang pertama, dipeluk sampai terengah-engah, sampai capek. Dilepas lagi, itu arsalani, lalu mau melepaskan sapa Jibril ing ingsun. Faqala, lalu berkata sapa Jibril, Iqra, diulangi lagi yang ketiga. Iqra, bacalah kamu. Faqultu, lalu berkata sapa ingsun, ma ana biqari, ma tidaklah ana utawi ingsun iku biqariin, orang yang bisa membaca. Nah, ketiga kali jika gituin lagi, pegang lagi, fa akhadhani, lalu memegang sapa Jibril ing ingsun, fa ghattani, lalu mendekap, memeluk erat sapa Jibril ing ingsun asalisata, untuk yang ketiga kalinya, ing dalam ambal kaping 3. Untuk yang ketiga kalinya, tsumma arsalani, lalu melepas sapa Jibril ing ingsun. Akhirnya faqala, lalu berkata sapa Jibril, lalu akhirnya yang keempat kalinya ini berarti ya, Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Sampai kelima aslinya sih. Allazi 'allamahu bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Sampai ayat 5. Ya, Mak. Kalau maknanya ya, Iqra, bacalah kamu bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, allazi khalaq, yang menciptakan, khalaqal insana, yang menciptakan manusia, min alaqin, dari segumpal darah. Iqra, bacalah kamu, rabbukal akram, dan Tuhanmu
yang maha mulia. Akhirnya setelah menerima wahyu 5 itu, nah ini yang perlu diperhatikan adalah wahyu yang pertama kali turun dari Al-Quran itu adalah Iqra, surat Al-Alaq ayat 1-5. Satu. Yang kedua, surat yang pertama kali turun secara full satu surat. Kalau Iqra kan 1-5 saja, enggak sampai berapa, 28 atau 29 ayatnya Al-Alaq itu. Nah, kalau yang satu surat full yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Nah, kemudian ada lagi satu kategori nih. Ketika Nabi menerima Al-Alaq 1-5, ini nanti setelah hadis ini selesai, nanti ada keterangannya. Itu wahyu itu terputus alias kosong. Nabi tidak mendapat kunjungan lagi dari malaikat Jibril. Padahal Nabi menunggu-nunggu. Nabi akhirnya enggak ke Gua Hiro lagi, tidur di rumah terus. Nah, itu selama berbulan-bulan, kalau salah ada yang mengatakan 3 bulan. Nah, kemudian barulah turun surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Nah, itu. Nah, Al-Mudaththir 1 ayat 5 ini adalah ayat yang turun setelah masa kekosongan wahyu, atau istilahnya itu fatratul wahyi. Masa kosong masa fatrah atau masa kekosongan wahyu. Jadi ada 3 kategori. Surat ayat yang pertama kali turun secara mutlak alias tidak memandang satu full atau enggaknya, itu adalah Al-Alaq 1-5. Kalau surat yang secara full turun ayat yang turun secara mutlak, itu adalah Al-Alaq 1-5, Iqra. Ini enggak full satu surat. Yang satu surat full pertama kali turun adalah Al-Fatihah. Kemudian ayat yang turun pertama kali setelah masa fatrah adalah ayat Al-Mudaththir 1-5. Jadi jangan keliru. Jadi kalau ada yang mengatakan yang ayat yang pertama kali turun adalah Al-Fatihah atau Bismillahirrahmanirrahim, ya benar. Secara full satu surat. Ayat yang pertama kali turun adalah Al-Mudaththir 1-5, ya benar. Yaitu pertama kali diturunkan setelah masa kekosongan wahyu atau fatratul wahyi. Tuh, jadi jangan salah tangkap ya. Faraja lalu pulang biha kelawan membawa Iqra, membawa surat ayat 1-5 itu sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pulang setelah mendapatkan wahyu itu. Yarjifu hale wedi, hale takut. Yarjufu hale takut sapa Nabi, hale takut apa fuaduhu, hatinya Nabi. Ada yang mengatakan yarjufu hale gemetar, bergetar. Apa fuaduhu, hatinya Nabi dak duk dak duk. Itu maksudnya berdebar kencang. Akhirnya fadakhala lalu masuk sebenarnya Nabi ala Khadijah binti Khuwailid, ke kamarnya atau ke rumah Khadijah binti Khuwailid. Masuk, faqala lalu berkata sebenarnya Nabi zammiluni. Nah, Nabi kedinginan, deg-deg badannya, hatinya dadanya berdebar kencang, kedinginan setelah mendapat wahyu itu, efeknya wahyu itu. Akhirnya Nabi masuk ke rumah Khadijah langsung berkata zammiluni, selimutilah sapa kalian ing ingsun. Zammiluni, selimutilah kalian semua ing ingsun. Fazammilu, lalu menyelimuti sapa Khadijah ing Nabi. Fazammiluhu, lalu menyelimuti sapa Khadijah ing Nabi. Nah, ini ada pembahasan lafaz zammilu, itu kan memerintahkan kepada orang banyak. Zammilu ada wawunya, wawu jamak. Ternyata di rumah ada Khadijah doang. Maksudnya apa? Nah, kalau satu versi yang mengatakan semacam itu, kalau memang di rumah itu ada Khadijah doang, Nabi mengucapkannya jamak, itu karena derajatnya Khadijah itu sangat tinggi, melebihi laki-laki, bahkan laki-laki yang jamak. Makanya digunakan zammilu.
Gitu. Itu ada yang menafsiri semacam itu. Ada yang menafsiri zamiluni Nabi itu memerintahkan orang-orang yang ada di rumah, tidak hanya Khadijah. Jadi ada orang lain di situ. Gitu. Jadi orang banyak. Ada orang lebih dari 3 orang di rumah Khadijah itu. Ada yang mengatakan semacam itu, menafsir semacam itu. Hatta zahaba sehingga hilang anhu dari Nabi apa ar-ra'u. Apa ar-ra'u shock, perasaan shock. Diselimuti sampai tenang, shocknya hilang. Akhirnya faqala lalu berkata sapa Nabi, lalu Nabi menceritakan li Khadijah kepada Khadijah atau maring Khadijah. Wa akhbaruhu dan memberitakan atau menceritakan sapa Nabi Khadijah al-khabara ing cerita. Lalu ceritakan kepada Khadijah. Setelah cerita, Nabi berkata, laqad khasyitu sungguh takut sapa ingsun ala nafsi ing atase awak ingsun. Saya sungguh takut pada diriku. Gimana ini? Saya takut sekali nanti ada apa-apa, nanti dia datang lagi. Kira-kira semacam itu. Akhirnya Khadijah menenangkan, mengadem-adem, mengayam-ayam. Nah, itu tugasnya seorang istri kayak gitu tuh. Ada suaminya lagi cemas, lagi ada masalah, diayam-ayam, diadem-adem. Nah, Khadijah begini, Nabi kacau pikirannya, perasaannya. Setelah mendapat wahyu itu ditenangkan oleh Khadijah. Faqala kalau berkata lahum maring Nabi sapa Khadijah, kalla jangan begitu. Kalla jangan begitu. Wallahi demi Allah, ma yukhzikallahu abada. Ma yukhzika tidak akan merugikan atau tidak akan menyengsarakan. Ing sira sapa Allah Gusti Allah abadan. Tuhan tidak akan pernah bermaksud untuk menyengsarakanmu. Tidak pernah menyusahkanmu selamanya. Kenapa? Alasannya Khadijah bisa begitu? Karena melihat pribadinya Nabi. Jadi meskipun pada saat itu agama belum, syariat itu nggak ada ya, kalau dikatakan nggak ada sih, ada yang mengatakan masih ada agama Hanifiyah. Ya, artinya tidak ada syariat semacam kita sekarang ini lah. Itu melihat, karena Khadijah melihat sisi baik Nabi. Orang baik nggak mungkin dicelakakan oleh Tuhan. Laqad kuntah innaka sesungguhnya kamu. Ini alasannya kenapa Khadijah menenangkan Nabi, meyakini kalau Nabi tidak akan diapa-apakan oleh Allah atau Allah tidak akan menyusahkan Nabi. Innaka sesungguhnya kamu iku latasilu, niscaya menyambung sapa sira ar-rahima ing persaudaraan. Kamu itu adalah orang yang selalu menyambung silaturahim, sambung. Wa tahmilu al-qalla, kamu yang menanggung beban. Wa tahmilu dan menanggung sapa tuan al-qalla ing beban berat. Ada masalah, Nabi yang mengurus, Nabi yang memecahkan, Nabi yang menanggung bebannya, meringankan beban orang lain. Wa taksibu dan mencari atau menghasilkan sapa tuan al-ma'duma ing sesuatu yang tidak ada. Di tempat orang lain enggak ada, Nabi usahakan supaya ada. Supaya orang tidak kekurangan, tidak kehilangan, tidak susah mencari. Nabi mengupayakannya. Watakro dan menyuguhkan, menjamu sapa tuan ad-dhaifa ing tamu, dan engkau juga selalu menjamu tamu-tamu dengan baik. Kan berarti itu kan watak atau akhlak yang sangat terpuji. Nggak mungkin Allah atau Tuhan mencelakakan, menyusahkan Nabi. Nah, itu kan sudah ada sisi positif. Berpikiran semacam itu sudah ada meskipun belum ada syariat Islam. Wa tu'inu dan menolong sapa sira tuan ala nawabil haqqi atas pira-pira sisi buruknya kebenaran. Jadi kan mesti kebenaran itu biasanya ada sisi buruknya. Artinya sisi buruk itu begini, dampaknya gitu. Kamu ada orang yang melakukan kebijakan begini, itu baik, benar. Tapi mungkin ada yang nggak senang. Nah, ini yang gak senangnya ini Nabilah yang mengurusnya. Misalnya contohnya semacam itu. Nah, setelah ditenangkan, akhirnya Khadijah membawa Nabi untuk menemui Waraqah. Waraqah itu adalah seorang pendeta. Fantolaqat wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena hadisnya lumayan panjang,
Jadi mungkin kita membutuhkan 2 sampai 3 pertemuan lah, sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.